Di sini berapa orang? Di sini berapa orang? 7 orang di sini. Teh Nur Hayati, terus Bapak, Ibu, terus adik satu, kakak satu, terus hah? Kakak lagi 2, jadi kakaknya 3. Ini 1, kakaknya 3. Jadi 5 tambah bapak dan ibu. Belum ada yang nikah. Ini berasnya. Oh, berasnya masih ada, masih punya. Ini berasnya segini lagi. Berasnya beli nih. Beli berasnya. Sekarang sore ini makannya sama apa? Belum ada. Sore ini makannya belum ada. Oktober 2020. Di saat banyak remaja seusianya sibuk mengejar mimpi, Nur Hayati justru harus menunda mimpinya demi bertahan hidup. Usianya baru 16 tahun, tapi pundaknya sudah memikul beban yang tak ringan. Mengurus keluarga, menjaga adik-adiknya, bahkan mencari kayu bakar di tengah hujan hanya agar dapur tetap mengepul. Di sebuah bangunan sederhana, jauh dari kata layak, ia belajar satu hal yang tak semua orang mengerti, bahwa hidup bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan. Dan hari itu, langkah Kang Deddy Mulyadi bukan sekedar datang, tapi membawa secercah harapan di tengah kerasnya kenyataan. Ibu ini masih ngambil kayu. Kanggo naon? Kanggo subuh? Iya. Ini ya putrana? Adik. Oh. Ibu belum punya anak? Hebat ya, nih termasuk yang langka ya. Perempuan ngambil ranting-ranting untuk kayu bakar dalam keadaan hujannya. Ini susah nyalanya. Sok mangga. Entah saya deh, Pak. Saya etak ya. Iya, entah. Ini adiknya. Ibu umurnya berapa? 16. Oh, 16 tahun. Iya. Sekolah? SD. SD, sekolahnya sampai SD. Rumahnya di mana? Itu walet, Pak. Hah? Itu walet. Dapatnya udah dapat segini. Iya. Ini masih sekolah adiknya. Iya. Oh, ibu belum nikah. Belum. Gadis loh, 16 tahun ngambil kayu bakar. Masa kata diambil di bawah hujan? Ayo. Tiap hari ngambil kayu bakar. Iya. Ngambil kayu bakar, ibunya masih ada? Ada. Tiap hari ngambil kayu bakar. Sambil selain ngambil kayu bakar apa lagi? Ngambil kayu bakar aja. Gadis loh, 16 tahun, ABG. Ngambil kayu bakar ini langka, saya baru nemuin nih, keliling di mana-mana. Ayo Kak Bumi. Ayo. Jalan kemana? Sini. Yang masaknya teteh langsung. Iya. Tetehnya namanya siapa? Hayati. Teteh Nur Hayati. Masak. Ya. Masak. Jalannya kenceng. Jalannya kenceng banget, hujan. Di walet mana rumahnya? Gedung. Hah? Gedung walet. Di gedung walet, dekat gedung walet. Iya. Tapi teteh asli sini. Walet mana teh? Ini, Pak. Oh ini. Teteh ngurus ini. Iya. Ini. Telepon waletnya punya siapa? Bu Erna. Hah? Bu Erna. Bu Erna. Yang punya waletnya Bu Erna. Teteh tinggal di sini. Berapa orang? Oh, tinggal di sini. Kerjanya nungguin ini. Iya. Nungguin tukang walet. Di sini berapa orang? Di sini berapa orang? 7. 7 orang di sini. Iya. Teh Nur Hayati, terus
Bapak. Bapak, ibu, terus Kakak. adik satu, kakak satu, terus Kakak lagi. hah? Kakak lagi. Kakak lagi dua, jadi kakaknya tiga. Tiganya di sini, 7 orang di sini. Di sini aja. Di situ ada. Di sini sama di situ. Sekarang lagi pada apa? Ke sawah. Ngerjain sawah orang. Iya. Ini ya, garap sawah orang. Iya. Di sini berdua. Masaknya di sini. Hah? Masaknya di sini. Masaknya di sini. Berasnya mana? Sudah ada belum? Ada. Mana berasnya? Ini. Nggak apa-apa nih. Nah, ini berasnya. Oh, berasnya masih ada, masih punya. Ini berasnya segini lagi. Berasnya beli nih. Beli. Beli berasnya. Iya. Sekarang sore ini makannya sama apa? Belum ada. Sore ini makannya belum ada. Cuman beras aja. Makannya cuman sama beras. Jarang loh perempuan kayak gini sekarang. Dengan saya ikut yuk. Kita beli belanja buat nanti sore. Ya, ikut mobil saya nanti. Ini aja ikut nggak apa-apa. Di sini nginep berapa orang? Berdua. Di sini berdua di sini. Nah nanti kita beli ini buat beli makan sore. Masa makan cuma sama nasi? Nah, ya kehidupan ragam. Jadi Teteh ini anak keempat, ketiga sekolah sampai tamat SD, SMP kan terusin. Enggak. Tinggal tiap hari sini ya, masakin, ngurus adik. Ini gadis langka. Biasanya kan nggak ada tuh. Saya nemukan gadis umur 16 tahun ngambil kayu bakar pakai golok diselendangin di pinggang, nggak ada. Saya baru nemu sekarang. Biasanya nemu ibu-ibu. Terus saya nemu sekarang. Dan kelihatan sayang banget sama adik. Sehingga saya selalu memandang kecerdasan wanita itu ya begini, ini cerdas. Terlepas sekolahnya SD. Sekolahnya SD, ngurus adik, masakin, ambil kayu bakar di rumah karena kondisi ekonomi. Tinggalnya berarti di tanahnya Bu Erna. Iya. Neng kelas seberapa sekolah nak? Kelas 2. SD. Iya. Oh, kelas 2 SD. Teh tenang deh, mau diculik ya tenang. Ya minimal di rumah ada telur teh. Minimal ya, jangan sampai di mejanya nggak ada sama sekali. Nah, itu kayu bakarnya kan itu basah. Yang kering ada nggak? Nggak ada, saya lihat tadi yang kering. Enggak ada. Berarti belum ada kayu bakar, itu basah loh. Kalau dibakar juga nggak nyala. Yang keringnya belum ada loh kayu bakarnya. Itu kayu bakarnya yang tadi basah, yang keringnya belum ada. Saya mau makan roti teh. Boleh Ini? Pak, lagi promo. Ini lagi. Teh makan dulu teh. Boleh dicampur rasanya 7.000 aja dapat 3 kok. Boleh makan. Kehujanan deh teh. Makan aja. Apa kan? Dingin. Neng, neng. Makan. Ini nanti
beli payung ya. Nanti kalau ini musim hujan. Payungnya payung ABG 16 tahun. Warna apa ini teh? Pink apa katanya yang ini? Boleh? Ini? Neng mau apa? 2.000 dapat 2 Ini mau? 8.000 2. Masak. Boleh. Saya mau coklat. Ini dihitung ya, coklat. Saya mau coklat. Satu lagi. Ya. Nah. Udah teh. Tenang. Yang tropikal aja Pak, 25.900. Minyak. Saya milih yang mahal. Oh ya, boleh. Kalau membelanjakan orang itu harus yang terbaik. Ini apa tuh? Perempuan ya ini? Perempuan yang ini. Mana? Nah, ini perempuan. Nah, ada pilih warna mana ini? Cukup nggak? Cukup nggak? Atau harusnya hitam, Mbak? Karena kan banyak. Ini cukup nggak, Tete? Coba cobain. Nah. Udah, Teh? Udah ya? Cukup belanjaannya. Jadi nggak akan kehujanan lagi. Wih, oh, romantis kan? Payungnya juga pink. Ini Tete kan udah 16 tahun umurnya. Teh, Abdi mah terus ke sana ke Jakarta, ya. Teteh saya sini nanti dianterin sama sopir saya, ya. Itu dianterin sama sopir saya. Ntar dulu. Ini bekal Teteh nanti untuk beli perlengkapan Teteh dulu. Kisah Nur Hayati bukan hanya tentang kemiskinan, tapi tentang keteguhan hati yang seringkali tak terlihat. Di balik keterbatasannya, ia mengajarkan kita arti tanggung jawab, pengorbanan, dan cinta tanpa syarat kepada keluarga. Apa yang diberikan Kang Dedi mungkin sederhana bagi sebagian orang, namun bagi Nur Hayati, itu adalah bukti bahwa masih ada yang peduli, masih ada harapan yang bisa digenggam. Semoga dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menjadi cahaya bagi mereka yang hidup dalam gelap. Dan semoga langkah baik seperti ini terus ada, agar lebih banyak Nur Hayati lain yang tidak lagi merasa sendirian. Lagi di channel Otomas ya, jadi kisah haru datang lagi dari seorang remaja perempuan bernama Nur Hayati, usia 16 tahun guys, yang mana harus menjalani hidup penuh perjuangan di tengah keterbatasannya luar biasa. Tinggal di bangunan sarang walet, bayangin ya, tinggal di bangunan sarang walet, menjalani hari-harinya membantu orang tua, menjaga adik-adiknya luar biasa, hingga mencari kayu bakar demi kebutuhan keluarga bahkan di tengah hujan sekalipun. Nah, dalam video ini juga Kang Dedi Mulyadi menunjukkan ya kepeduliannya dengan mengunjungi langsung Nur Hayati dan keluarganya ya. Ketika sampai di rumahnya, Dedi Mulyadi terharu dengan ketulusan dan kerja kerasnya. Kemudian Dedi Mulyadi mengajak Nur Hayati berbelanja kebutuhan pokok hingga perlengkapan pribadi. Kemudian memberikan sedikit kebahagiaan di tengah hidup yang penuh perjuangan luar biasa kata ini ya guys ya. Kisah ini bukan hanya tentang kemiskinan, tapi tentang keteguhan hati, pengorbanan dan cinta seorang anak kepada keluarganya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua ya untuk lebih bersyukur dan peduli terhadap bersama. Terima kasih yang sudah menonton video Otomas. Salam sehat, sukses, bahagia buat kalian semua. Jangan lupa tetap semongko.